Selamat siang, Bu Setia dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan chapter 5 dan 6. Yang dimana chapter 5 itu job data structure and job evaluation. Terus kalau misalnya chapter 6, person based structure. Sebelum itu, perkenalkan ini kelompoknya, yaitu yang pertama ada Tessa Gracia dengan 2023 6108, ada Yosefina May 2023 6129. Ada Lufinda Lestari 2023 60 171. Terus yang terakhir itu ada Akila Nur Afifa 2023 60 248. Jadi ini yang chapter 5. Kita akan pertama membahas chapter 5 terlebih dahulu, yaitu yang dimana chapter 5 ini kita dapat mengevaluasi jabatan itu dengan cara kita dapat melakukan proses untuk secara sistematis menentukan nilai relatif dari berbagai pekerjaan guna untuk menciptakan struktur jabatan dalam organisasi itu. Kita juga dapat mengevaluasikan didasarkan pada kombinasi isi pekerjaan, keterampilan yang dibutuhkan. Yang dimana kita juga dapat bisa mengevaluasi nilai bagi organisasi, budaya organisasi, serta pasar eksternalnya. Nah, dimana di dalam evaluasi jabatan ini, kita juga memiliki kemampuan untuk memadukan kekuatan organisasi dan kekuatan pasar eksternal, yang dimana ini juga memiliki kekuatan dan tantangan dari evaluasi jabatan. Ini ada gambar 5.6. Nah, next-nya ini ada content and value, yang dimana keselarasan internal itu dapat berdasarkan isi pekerjaan, dari mana kita juga dapat menyusun pekerjaan berdasarkan keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut, serta tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan pekerjaan tersebut. Nah, di mana struktur yang didasarkan ini, dia juga memiliki nilai pekerjaan untuk menyusun pekerjaan berdasarkan kontribusi yang relatif dan keterampilan, tugas dan tanggung jawab, serta di dalam setiap pekerjaan dia itu memiliki tujuan dan organisasi. Next-nya itu ada linking content with the external market, yaitu yang dimana di dalam ini dia memiliki proses untuk menghubungkan isi pekerjaannya dan nilai internalnya dengan tingkat upah di dalam pasar eksternal. Yang dimana dia juga memiliki aspek-aspek dari isi pekerjaan, contohnya itu keterampilan yang dibutuhkan dan kontak dengan pelanggan. Yang dimana untuk memperoleh nilai berdasarkan hubungannya dengan upah yang ada di pasar, di mana dia juga memiliki tingkat keterampilan yang lebih tinggi atau ketersediaannya untuk bekerja lebih dekat dengan pelanggan. Biasanya ini dia menghasilkan upah yang lebih tinggi di pasar tenaga kerja. Maka tingkat keterampilan dan sifat kontak ini dengan pelanggan menjadi kriteria yang berguna untuk menetapkan perbedaan antara pekerjaan. Nah, selanjutnya ini ada technical and process dimensinya, yaitu yang dimana dia memiliki dua aspek penting untuk dalam sistem mengevaluasi sebuah pekerjaan, yang dimana untuk menentukan upah dalam organisasinya. Itu yang pertama ada dimensi teknis, yaitu yang dimana kita dapat berkaitan dengan metode, alat, dan teknik yang digunakan dalam mengevaluasi pekerjaan dan menentukan nilai suatu pekerjaan. Dimensi ini kita dapat menekankan bahwa ketetapan keadilan dan konsistensi dalam menilai pekerjaan. Terus kedua itu ada dimensi proses, yaitu yang dimana aspek ini yang berkaitan dengan bagaimana sih kita melakukan agar proses evaluasi ini pekerjaan ini yang dilakukan, termasuk siapa sih yang terlibat dan bagaimana sih keputusan yang dibuat, serta bagaimana komunikasi dan penetapan sistem tersebut dalam suatu organisasi. Nah, selanjutnya itu ada how to measure decision, yaitu yang dimana kita menunjukkan bahwa peran evaluasi dalam jabatan ini dapat menentukan struktur internal, seperti yang diketahui, yang dimana proses ini dengan mudah kita juga dapat menganalisis jabatan kita, yaitu dengan proses pengumpulan informasi mengenai pekerjaan. Informasi tersebut juga kemudian dirangkumkan dalam deskripsi jabatan yang digunakan sebagai input untuk proses evaluasi. Nah, di mana kan di sini ada gambar 5.3, yaitu di dalam gambar 5.3 ini kita dapat memiliki beberapa keputusan utama, yaitu yang pertama itu menetapkan tujuan evaluasi, terus kedua itu kita menentukan apakah akan menggunakan
satu rencana evaluasi atau beberapa rencana memilih di antara metode-metode alternatifnya. Terus keempat itu, kita dapat melibatkan para pemangku kepentingan yang relevan. Terus yang terakhir itu, kita dapat mengevaluasi kegunaan dari hasil yang diperoleh. Nah, terus selanjutnya itu ada establish the purpose, yaitu yang dimana evaluasi jabatan ini, dia merupakan bagian dari proses untuk menetapkan struktur upah yang secara selaras secara internal, yaitu yang dimana suatu struktur ini dapat dianggap selaras apabila mendukung strategi organisasi sesuai dengan alur kerjanya, adil bagi karyawan, serta memotivasi perilaku mereka menuju suatu tujuan organisasinya, seperti gambar 5.2. Nah, di sini itu ada single versus the multiple plans, yaitu yang dimana perusahaan dapat mengevaluasi suatu pekerjaan dalam organisasi pada satu waktu. Biasanya ini yang menjadi fokus adalah kelompok pekerjaan yang saling berkaitan. Contohnya itu pekerjaan di bidang manufaktur, teknis, atau administratif, yaitu yang dimana dia memiliki 4 struktur yang berbeda. Banyak perusahaan merancang rencana evaluasi yang berbeda untuk jenis pekerjaan yang berbeda. Nah, di sini juga ada contohnya, di mana pekerjaan produksi dapat berbeda apabila dalam hal keterampilannya itu, dia memiliki manual pengetahuan tentang pengendalian kualitas statisnya itu serta kondisi kerjanya. Nah, selanjutnya ini ada sampel dari pekerjaan. Nah, sampel dari pekerjaan ini itu di mana kita dapat melakukan proses evaluasi jabatan, kayak yang gambar di 5.4, yaitu yang di mana pekerjaan patokan ini dapat diidentifikasikan untuk sebanyak mungkin tingkat dalam struktur, serta untuk kelompok pekerjaan yang saling berkaitan. Itu contohnya administratif, manufaktur, teknik, yang di mana bagian yang diberi arisan tebal itu pada gambar tersebut menandai pekerjaan patokannya. Nah, jadi pekerjaan patokannya itu dia memiliki karakteristik yang sebagai berikut, yaitu yang pertama, di mana isi pekerjaannya itu sudah dikenal dengan baik dan relatif stabil dari waktu ke waktu. Terus kedua itu ada pekerjaan tersebut umum ditemukan di berbagai perusahaan, sehingga tidak unik hanya pada satu perusahaan tertentu. Yang terakhir itu, sebagian besar tenaga kerja dalam organisasi bekerja pada jenis pekerjaan ini. Terus selanjutnya itu ada cost among job evaluation method, yaitu yang dimana format ranking, klasifikasinya, dan metode poin atau faktor itu merupakan evaluasi jabatan yang paling umum digunakan, meskipun dia terdapat banyak variasi lain yang tidak terhitung jumlahnya. Yang dimana kayak dia juga memiliki kekurangan dan kelebihan, yang kayak gambar 5.5. Terus ini yang menggunakan metode ranking, yaitu yang dimana kita dapat menyusun deskripsi jabatan dari yang tertinggi hingga terendah, di mana dia juga menentukan definisi globalnya mengenai nilai relatif atau kontribusi terhadap kesuksesan organisasinya. Nah, ranking sendiri itu dia bersifat sederhana, cepat, mudah dipahami dan mudah dijelaskan kepada karyawan. Nah, metode ini juga merupakan yang paling murah setidaknya pada awalnya, di mana alternating ranking ini kita dapat menyusun deskripsi pekerjaan sebagaimana sih secara misalnya nih kayak karyawan lain dia gimana sih cara pekerjaannya untuk melakukan pergantian dari masing-masing ekstrim. Terus yang kedua itu ada direct comparison, yaitu yang untuk membandingkan semua pasangannya pekerjaan yang mungkin pekerjaan tersebut memiliki peringkat yang lebih tinggi dicatat dari di sel matris. Nah, kedua itu kita dapat melakukan semua perbandingan ini selesai. Pekerjaan yang paling sering dinilai itu lebih bernilai, akan menjadi pekerjaan dengan peringkat yang tertinggi dan seterusnya. Terus yang kedua itu ada classification, yaitu yang dimana dia ini deskripsi kelas, yaitu yang berfungsi sebagai label, yang dimana kalau misalnya itu di sebuah deskripsi pekerjaan dibandingkan dengan deskripsi kelas untuk menentukan kelas mana sih yang paling sesuai dengan pekerjaan tersebut. Di dalam setiap kelas ini dijelaskan sedemikian rupa sehingga label tersebut menangkap detail pekerjaan yang cukup. Namun tetap umum
mudah menetapkan distribusi pekerjaan ke dalam rak atau kelas yang tepat. Di mana di dalam ini, kelas-kelas ini dapat dijelaskan lebih lanjut dengan mencantumkan pekerjaan patokan yang termasuk dalam setiap kelasnya. Next akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada point method. Nah, di point method ini terdapat 8 langkah yang harus dilakukan oleh si perusahaan. Di langkah pertama ini adalah melakukan analisis pekerjaan atau job analysis. Pada tahap ini biasanya dipilih sejumlah pekerjaan yang merepresentasikan hal tersebut sebagai benchmark job untuk dianalisis. Dari informasi pekerjaan tersebut menjadi dasar dalam menentukan faktor kompensasi, skala, dan juga bobot yang akan digunakan. Biasanya ini job analysis ini dilakukan sebelum kita melakukan open recruitment. Kemudian di langkah kedua adalah menentukan faktor kompensasi. Di faktor ini menunjukkan bagaimana sih suatu pekerjaan itu memberikan nilai bagi si organisasinya. Dan pemilihan faktor juga dilakukan dengan menanyakan apa yang membuat suatu pekerjaan bernilai bagi perusahaan. Contohnya, kompensasi antara customer service dengan bagian teknisi itu pasti akan berbeda karena tingkat pekerjaannya juga dan kesusahannya berbeda. Kemudian di langkah ketiga ini adalah menentukan skala faktor. Jadi setelah faktor dipilih, setiap faktor dibagi menjadi beberapa tingkat atau derajat yang menunjukkan perbedaan tingkat kesulitan atau tanggung jawab pekerjaan. Misalnya, tingkat kesulitan supir supir antar provinsi seperti mengantar kontainer dengan tingkat kesulitan customer service di perusahaan pasti akan berbeda karena sopir yang mengendari antar provinsi mengantarkan kontainer pasti tingkat rawan kecelakaannya pasti akan tinggi. Kemudian di langkah yang keempat adalah memberikan bobot pada setiap faktor sesuai tingkat kepentingannya. Bobot menunjukkan seberapa besar pengaruh suatu faktor terhadap nilai keseluruhan pekerjaan. Penentuan bobot biasanya dilakukan oleh komite yang membagi total nilai 100% ke dalam beberapa faktor. Biasanya di negara Indonesia itu ada yang dinamakan dengan K3. Kemudian langkah kelima. Langkah kelima adalah menentukan struktur gaji acuan atau creditation pay structure. Nah, struktur ini digunakan sebagai dasar untuk menyesuaikan hasil evaluasi jabatan dengan sistem gaji yang diinginkan si perusahaannya. Struktur acuan juga bisa berasal dari tingkat gaji yang sudah berlaku, tingkat gaji pasar, atau hasil perundingan dengan serikat pekerja. Kemudian langkah keenam adalah mengkomunikasikan rencana dan melatih pengguna. Setelah sistem evaluasi jabatan selesai dirancang, organisasi biasanya membuat panduan atau manual yang menjelaskan metode, definisi faktor, serta cara menilai tingkat faktor. Biasanya ini anak-anak bagian HR di ruang lingkup training and development. Nah, pelatihan juga diberikan kepada pihak yang akan menggunakan sistem tersebut agar penilaian dapat dilakukan secara kompeten. Kemudian, langkah yang ketujuh adalah menerapkan sistem pada pekerjaan yang bukan benchmark job. Setelah faktor dan bobot ditentukan berdasarkan sampel pekerjaan, metode tersebut digunakan untuk mengevaluasi seluruh pekerjaan lain dalam organisasi. Dengan demikian, semua pekerjaan dapat ditempatkan secara tepat dalam struktur gaji yang sesuai dan juga menyesuaikan seberapa besar sih perusahaan bisa menggaji si karyawannya. Kemudian yang langkah terakhir, yaitu adalah mengembangkan dukungan perangkat lunak online. Yaitu sekarang banyak organisasi besar menggunakan sistem evaluasi jabatan berbasis digital yang berintegrasi dengan sistem kompensasi. Contohnya kalau di Indonesia pakai Cortex. Kemudian sistem ini membantu manajer dan juga staf HR dalam mengevaluasi pekerjaan baru, seperti memperbarui penilaian jabatan yang berubah atau KPI, kemudian serta mengelola struktur gaji secara lebih efisien. Next. Oke, selanjutnya ada gimana sih proses desainnya. Nah, penelitian juga menunjukkan bahwa perhatian terhadap keadilan proses perencanaan sistem seringkali lebih penting daripada hanya berfokus pada hasil akhir berupa struktur gaji karyawannya. Jadi ketika si karyawan dan manajemen dilibatkan dalam prosesnya, mereka cenderung lebih percaya dan menerima hasil yang dihasilkan,
Sebaliknya, jika tidak dilibatkan, mereka mungkin membayangkan bahwa hasilnya akan lebih baik jika mereka yang mengambil keputusan. Makanya kenapa di setiap perusahaan itu ada serikat pekerjanya yang menjadi wajah dari si karyawannya atau menjadi wakil dari si karyawan di perusahaan tersebut. Kemudian ada review prosedur, yaitu tidak ada sistem evaluasi jabatan yang mampu mengantisipasi semua situasi. Oleh karena itu, organisasi perlu menyediakan prosedur peninjauan atau banding bagi karyawan atau manajer yang merasa bahwa suatu pekerjaan dinilai secara tidak tepat. Ini biasanya dalam hubungan internasional, di mata kuliah hubungan internasional, itu dibahas bagaimana sih cara menangani konflik atau problem di suatu perselisihan hubungan industrial. Kemudian prosedur peninjauan bisa bersifat formal seperti menggunakan sistem keluhan tertulis dan tahap persetujuan tertentu, atau bahkan bersifat informal melalui diskusi antar manajer dan juga staf hubungan karyawannya atau HR. Setelah evaluasi selesai, biasanya hasilnya tetap memerlukan persetujuan manajemen tingkat atas untuk memastikan bahwa perubahan yang terjadi sesuai dengan arah dan operasi organisasinya. Next. Nah, ini ada finalnya, yaitu strukturnya di gambar 5.15. Nah, dari hierarki tersebut itu merupakan penerapan dari kebijakan internal alignment perusahaan, yaitu upaya untuk memastikan bahwa perbedaan gaji antara pekerjaan mencerminkan perbedaan nilai pekerjaan secara adil di dalam organisasi. Contohnya di sini ada bagian manajer group, itu ada FP, kemudian ada divisi general manager, manager. Biasanya ini diisi oleh top level management. Kemudian ada technical group. Nah, technical group ini yang berfungsi seperti kayak mengambil teknisi atau mengambil keputusan secara teknis gitu. Biasanya anak-anak engineer seperti itu. Kemudian ada manufacturing group. Biasanya ini kayak perusahaan apa ya, di Indonesia kayak Astra gitu di pabrik. Jadi ada yang bagian QC gitu. Kemudian ada balancing chaos dan control, yaitu penerapan job evaluation, kemudian membantu memperbaiki kondisi tersebut dengan menyediakan prosedur yang jelas dan juga hasil yang terdokumentasi. Nah, dari metode ini memberikan dasar yang lebih logis dan sistematis dalam menentukan nilai suatu pekerjaan, serta membantu menciptakan keteraturan dalam sistem kompensasinya. Next. Oke, selanjutnya chapter 6 akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya masuk ke chapter 6 akan membahas tentang person-based structure. Next. Oke, jadi di bab yang 6 ini kita tuh bakal membahas nih tentang bagaimana nih sih pergeseran dari sistem gaji yang berbasis jabatan ke sistem berbasis individu. Nah, di dalam organisasi modern ini tuh pekerjaan ini tuh bakalan dibagi jadi pekerjaan rutin dan kompleks. Jadi karena pekerjaan itu kan semakin fleksibel itu dan akan terus berubah. Jadi perusahaan itu kan pastinya membutuhkan sistem penggajian dan penilaian kemampuan individu yang bukan hanya berdasarkan dari isi pekerjaannya sendiri. Nah, yang selanjutnya itu ada logic of job based versus version based approaches, di mana kedua pendekatan ini tuh memiliki proses yang sama, di mana pada dasarnya ini tuh untuk mengumpulkan informasi tentang pekerjaan, menentukan nilai pekerjaan, mengukur nilai tersebut dan menyusun dalam struktur gaji. Nah, tapi ada perbedaannya itu terletak di mana pada fokus penilaian, di mana tentang uh, pekerjaan atau tentang si individunya. Next. Sebelumnya. Oke, di sini ada person based structure skill. Di sini ada bagannya gitu dan mungkin bisa kalian lihat sendiri di buku di mana skill based pay ini adalah sistem yang berbasis individu yang menilai dari keterampilan karyawan. Nah, sistem ini tuh banyak digunakan di manufaktur karena ini tuh mendukung untuk kerja tim, multi skill dan juga fleksibilitas. Nah, di sini juga ada tipe of plans di mana ada special gift. Ini tuh menekankan keahlian dalam
pada satu bidang. Contohnya kayak misalkan gaji guru ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan dan pengalamannya. Jadi bukan cuma semata-mata kayak dari pekerjaannya. Nah, di sini tuh diasumsikan bahwa semakin tinggi pengetahuan, maka semakin tinggi efektivitas dari kerja. Nah, skill based structure ini tuh merupakan sistem penggajian yang menghubungkan antara gaji dengan kedalaman atau keluasan keterampilan, kemampuan, dan juga pengetahuan yang dimiliki seseorang yang relevan nih sama pekerjaannya. Nah, di sistem ini individu itu dibayarkan eee, berdasarkan keterampilan yang dikuasai, terus juga sertifikasi yang dia miliki. Next. Nah, di sini ada generalist multitasking based speed, di mana sistem ini tuh karyawan itu dapat menaikkan gaji dengan mempelajari berbagai keterampilan yang relevan dengan beberapa jenis pekerjaan. Jadi kenaikan gaji ini tuh bakalan diberikan berdasarkan sertifikasi atau keterampilan baru. Jadi bukan karena perubahan jabatan, tapi karyawan juga bisa ditempatkan di berbagai tugas sesuai sama kebutuhan dari alur kerja. Nah, contohnya itu misalkan ada di perusahaan Basel Tool Clothing di mana perusahaan ini awalnya memiliki 8 jenis pekerjaan berbeda dengan sistem gaji yang sama untuk meningkatkan keteraturan dan fleksibilitas. Nah, mereka ini menerapkan sistem skill based dengan 4 level, di mana ada fundamental, basic, intermediate, dan advance. Nah, karyawan ini tuh yang menguasai keterampilan sampai di level tertinggi ini tuh gajinya tuh akan meningkat hampir 2 kali lipat. Nah, sistem ini tuh memberikan keuntungan bagi perusahaan berupa fleksibilitas tenaga kerja. Dan bagi karyawan juga berupa peluang peningkatan pendapatan melalui pembelajaran. Next. Di sini ada purpose of skill-based structure, di mana ada support of strategy and objective, di mana keterampilan itu dijadikan sebagai dasar penggajian. Jadi harus didukung oleh strategi dan tujuan dari organisasi. Nah, walaupun hubungan ini tuh langsung antara keterampilan individu dan keuntungan perusahaan, ini tuh nggak selalu terlihat jelas. Terus juga ada support workflow, di mana sistem ini tuh memudahkan perusahaan untuk menyesuaikan penempatan karyawan dengan perubahan alur kerja. Misalnya kayak di hotel nih, karyawan bisa memindahkan dari meja resepsionis ke kelayanan makanan sesuai jam sibuk atau sibuk untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. Terus ada is fair to employ, di mana karyawan ini tuh menyukai peluang akan kenaikan gaji, di mana melalui peningkatan keterampilan dan merasa memiliki kendali atas pengembangan diri tersebut. Nah, cuman bakalan juga dapat memunculkan masalah seperti favoritism dalam pemberian pelatihan atau pembedaan gaji bagi karyawan yang melakukan tugas yang sama tetapi memiliki sertifikasi yang berbeda. Terus juga ada motivate behavior toward organization objective, di mana sistem ini tuh mendorong karyawan untuk lebih bertanggung jawab terhadap seluruh proses kerja dan hasilnya. Karena karyawan itu lebih mandiri, terus juga membutuhkan supervisor jadi kebutuhan akan supervisor itu akan berkurang. Next. Selanjutnya ini ada how to skill analyze, di mana skill analyze itu merupakan proses sistematik untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi tentang keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah pekerjaan. Prosesnya itu mirip sama job analysis, di mana ada 4 tahapan yang meliputi. Yang pertama itu ada mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan, yang kedua itu mengelompokkan keterampilan ke dalam skill block, yang ketiga itu menyusun skill block ke dalam beberapa level, yang terakhir itu ada menentukan cara, mendeskripsikan, mensertifikasi, dan juga memberikan nilai pada tahap keterampilan. Nah, terus juga jadi gimana sih informasi itu dapat didapatkan? Nah, informasi dapat dikumpulkan itu biasanya sangat spesifik dan berkaitan langsung dengan proses kerja. Contohnya di FMC ini tuh foundation skill-nya. Yang pertama itu ada foundation skill, di mana keterampilan dasar nih, yang contohnya mungkin keselamatan, orientasi, prosedur kerja. Terus juga ada core elective, di mana keterampilan utama yang berkaitan dengan operasional, kayak misalkan inspeksi pada saat operasional, terus juga fabrikasi, pengelasan, terus juga yang terakhir ada optical
elektif, di mana keterampilan tambahan seperti kepemimpinan tim atau penggunaan aplikasi dari komputer. Next. Nah, dalam skill based plan ini, keterlibatan karyawan ini tuh sangat penting, eee, karena manajer dan karyawan itu biasanya sama-sama itu untuk menentukan nih daftar keterampilan, terus juga buat menyusun urutan level keterampilan, mengelompokkan skill block, menentukan proses sertifikasi. Nah, keterlibatan ini tuh dapat membantu untuk meningkatkan rasa keadilan dan juga penerimaan terhadap sistem. Nah, setelah keterampilan itu ditentukan, maka organisasi itu harus menetapkan nih bagaimana caranya memastikan bahwa karyawan ini tuh benar-benar menguasai keterampilan tersebut. Nah, sertifikasi ini tuh bisa dilakukan melalui demonstrasi langsung di tempat kerja, tes tertulis atau praktik, terus juga penilaian rekan kerja terus juga penyelesaian pelatihan normal. Nah, tapi beberapa perusahaan juga menerapkan sertifikasi ulang secara berkala agar keterampilan itu tuh tetap relevan. Bahkan kalau misalkan, eee, keterampilan itu udah nggak dibutuhkan lagi, sertifikasi itu bisa dicabut dan gajinya bakal disesuaikan. Tapi pengubahan sistem ini tuh, eee bakalan susah nih untuk dijalankan karena sudah terjadi dalam bagian struktur kompensasi. Next. Nah, di sini ada outcome of skill based pay plans, di mana ini tuh secara umumnya skill based pay ini cukup disukai sama karyawan karena hubungan antara belajar dan kenaikan gaji kan bakal terlihatan dengan jelas. Terus juga ada slogan yang sering digunakan yaitu learn to earn, di mana penelitian ini menunjukkan bahwa sistem ini dapat meningkatkan produktivitas, terus juga meningkatkan fleksibilitas kerja, membuat karyawan itu lebih positif terhadap perusahaan, terus juga mengurangi kebutuhan supervisor karena, karyawan itu cenderung lebih mandiri. Nah, penelitian ini juga bakal menunjukkan bahwa terlalu banyak keterampilan itu belum tentu, selalu meningkatkan produktivitas, kadang juga memungkinkan, jumlah keterampilan optimal itu untuk individu. Nah, jadi nggak semua karyawan itu tuh, ingin juga pindah-pindah tugas, karena mereka sudah merasa udah nyaman dengan tugas yang sebelumnya. Terus juga ada selanjutnya ada sesuai dengan strategi organisasi, di mana skill based pay ini lebih cocok untuk organisasi dengan strategi yang efisien, di mana, melakukan lebih banyak lah dengan sedikit orang, biasanya tuh organisasinya lebih sedikit. Terus juga perusahaannya itu lebih membutuhkan fleksibilitas yang tinggi, terus juga industrinya di mana biaya tenaga kerjanya bukan salah satu komponen utama dari total biaya keseluruhan. Nah, tapi sistem ini tuh, susah untuk bertahan lama karena sekitar 40% dari perusahaan dalam penelitian ini nggak lagi menggunakan sistem ini karena dalam beberapa tahun, yang di mana artinya skill based pay ini bisa efektif dan dalam kondisi tertentu, tapi bukan solusi universal untuk, semua organisasi. Next. Nah, selanjutnya ada person based structure di mana, berdasarkan kompetensi. Nah, struktur ini tuh, dibangun berdasarkan kompetensi, namun konsepnya ini tuh seringkali menimbulkan perdebatan kayak kompetensi ini tuh bisa diartikan sebagai keterampilan yang bisa dipelajari, tapi juga bisa dicakup kayak nilai, sikap, atau juga motivasi dari seseorang. Nah, organisasi ini tuh harus tetap nih melakukan analisis pekerjaan, tetapi juga harus, melakukan pendekatan berbasis kompetensi yang nggak cuma fokusnya pada tugas tertentu, tapi juga menekankan dari kompetensi, yaitu di mana menggabungkan pengetahuan, keterampilan, dan juga perilaku. Nah, ini juga harus disertai berkaitan dengan visi dan misi yang sejalan dengan strategi perusahaan. Nah, core kompetensi ini kemudian diterjemahkan nih menjadi kompetensi set, di mana kelompok atau kemampuan yang lebih spesifik. Terus juga ada kompetensi indikator di mana perilaku yang dapat diamati dan menunjukkan tingkat penguasaan kompetensi. Nah, indikator ini tuh biasanya memiliki beberapa level dari yang paling besar, dari yang paling dasar hingga yang paling kompleks. Jadi kompetensi ini tuh bakalan lebih konkret dan, bakalan lebih mudah untuk diukur. Nah, selanjutnya ada defining kompetensi, di mana ini tuh mendefinisikan kompetensi itu yang, bukan cuma hal yang mudah, karena kompetensi ini kan mencoba untuk menangkap hal-hal yang mendasari perilaku kerja, seperti kompetensi yang dipahami awalnya. Nah, ini tuh mencakup 5 aspek utama, di mana terdapat ada skill, knowledge, self,
konsep, trait, sama motivate. Next. Nah, di sini ada purpose of the competency based structure, di mana organisasi yang pertama itu ada organisasi strategi, di mana keunggulan utama ini melakukan pendekatan kompetensi. Nah, hubungannya ini tuh langsung dengan strategi organisasi. Jadi, proses penentuan kompetensi ini tuh bakalan dimulai dari pertanyaan apa sih yang sebenarnya membuat perusahaan ini tuh jadi sukses, atau dari mana ditentukannya kompetensi ini yang harus dimiliki oleh karyawan. Contohnya itu dalam pekerjaan manajerial. Jadi, kompetensi ini tuh bisa mencakup kemampuan, pemilihan hasil, membangun efektivitas tim, memanfaatkan sistem bisnis teknologi, terus juga bertindak sesuai nilai perusahaan. Nah, level kompetensi ini tuh biasanya menunjukkan dampak, misalnya kayak level rendah ini tuh dampaknya kecil, kalau menengah itu lintas tim, kalau tinggi itu berdasarkan seluruh organisasi. Next. Nah, selanjutnya ada workflow, di mana kompetensi ini tuh biasanya lebih cocok untuk pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan yang nggak tertulis atau berbasis pengalaman, seperti kayak pengerjaan manajerial atau profesional. Nah, kalau misalkan skill based pay ini tuh sangat terikat sama proses kerja pada proses teknis saat ini, kayak kompetensi itu lebih fleksibel dan berlaku lebih luas dibandingkan di berbagai situasi kerja. Nah, di mana artinya kompetensi ini tuh bakalan membantu untuk memastikan bahwa kebutuhan ini tuh penting untuk organisasi, tapi membutuhkan tapi walaupun kayak gitu, ini tuh tetap membutuhkan untuk tugas yang spesifik untuk dapat berubah. Nah, next-nya itu ada fair to employees, di mana ini tuh kompetensi ini tuh menilai bahwa sistem ini tuh memberikan peluang bagi karyawan untuk mengembangkan diri dan meningkatkan nilai pasar mereka dengan fokus pada kinerja optimal. Nah, sistem ini tuh dikritik karena potensinya itu subjektif jika penilaian ini didasarkan pada karakteristik pribadi. Next. Oke, selanjutnya ada motivate behavior toward organization objective, di mana kompetensi ini tuh menjadi panduan nih dari perilaku yang membantu karyawan untuk tetap fokus pada tujuan organisasi. Karena disusunnya itu berdasarkan strategi dan nilai perusahaan. Nah, kompetensi ini juga mendukung pencapaian tujuan bisnis serta memudahkan komunikasi dan kerjasama dalam organisasi yang beragam. Nah, contohnya ada pada kompetensi manajerial, ada Frito-Lay yang menekankan 4 hal utama, di mana leading for result ini tuh untuk mendorong hasil dari perbaikan yang berkelanjutan, terus juga untuk mengembangkan individu dan tim, terus juga ada levering technique and business system, di mana ini tuh menggunakan pengetahuan eee, dan sistem secara efektif. Terus ada doing the right way, di mana ini tuh bakalan menjalankan nilai perusahaan. Yang mungkin bisa dilihat juga di exhibition 6.8 yang bisa kalian baca sendiri. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terus selanjutnya kita ngebahas tentang motivate behavior toward organization objective. Jadi di sini tuh tentang kompetensi untuk membantu mengarahkan perilaku karyawan agar mereka ini tetap fokus nih pada tujuan organisasi, terus menjadi pedoman bersama untuk berkomunikasi dengan baik dan bekerja sama dengan lebih baik ya di suatu perusahaan. Okay, next. Terus selanjutnya tuh how to competency analysis. Jadi gimana nih cara mereka mencari kompetensi mereka di sini. Nah, pertama tuh mereka kan melakukan secara objektif. Jadi di sini tuh mereka telah menunjukkan bahwa salah satu jebakan sistem kompetensi di sini adalah untuk mencoba melakukan terlalu banyak hal dengan sistem yang tidak sesuai. Jadi kompetensi ini tuh mungkin memiliki nilai untuk pengembangan pribadi dan mengkomunikasikan arah organisasinya. Jadi, tapi di sini tuh tidak ada kejelasan dan subjektivitasnya. Jadi menjadikan kompetensi ini tuh sebagai landasan yang bersiko untuk sistem pengajian.
Nah, dengan cara yang selanjutnya itu mereka akan melakukan what information to collect. Jadi pada bagian ini tuh mereka akan menjelaskan tentang informasi apa saja nih yang perlu dikumpulkan dalam sistem kompetensinya. Jadi secara umum nih kompetensi dalam organisasi ini dapat dibagi menjadi 3 kelompok utama. Jadi kelompok yang pertama itu dengan melakukan karakteristik pribadi. Nah, yang pertama ini adalah karakteristik pribadi, yaitu sifat dasar yang dimiliki seseorang. Jadi contohnya seperti mereka melakukan kegiatan dengan jujur, dapat dipercaya, terus menghargai orang lain dengan fleksibel dan memiliki penilaian yang matang. Jadi karakter ini tuh diharapkan sudah dimiliki karyawan dan kemudian terus berkembang saat mereka bekerja sama di dalam suatu perusahaan. Terus yang kedua, mereka akan melakukan kompetensi visioner. Jadi yang kedua ini adalah kompetensi dengan kemampuan yang melihat nih masa depan mereka di dalam suatu organisasi. Jadi misalkan memiliki pandangan global, terus berani mengambil inisiatif dan mampu memahami perubahan yang terjadi di pasar atau dunia. Terus yang ketiga, mereka akan melakukan kompetensi spesifik organisasi. Jadi yang ketiga ini adalah mereka akan melakukan spesifik pada organisasi tertentu. Jadi contohnya itu mereka akan melihat dengan cara kepemimpinannya, terus orientasi pada pelanggannya, terus keahlian dan pekerjaan tertentu, serta kemampuan mengembangkan karakteristik orang lain. Dengan kompetensi ini tuh biasanya berkaitan dengan nilai dan budaya perusahaan. Next. Nah, di sini juga mereka akan melakukan bomb to info. Jadi penentuan kompetensi ini biasanya dibuat oleh pemimpin organisasi. Tapi penting juga tuh mereka akan melibatkan karyawan agar mereka ini dapat memahami hubungan antara kompetensi dan tujuan organisasinya. Apabila mereka tidak melakukan itu, bisa terjadi kesalahpahaman, misalnya antara karyawan. Di sini akan karyawan menganggap bahwa banyak hal yang sebagian kompetensi mereka itu mereka merasa kayak berbeda, padahal sebenarnya tidak perlu dibedakan. Terus mereka akan cara melihat kompetensi dengan established certification methods. Jadi inti dari ini adalah rencana berbasis individu. Jadi karyawan di sini bayar berdasarkan keterampilan atau kompetensi yang relevan yang dimiliki oleh karyawan, terlepas dari apakah keterampilan tersebut tuh digunakan atau tidak. Next. Nah, how to kompetensi analisis di sini itu mereka akan melakukan resulting structure. Jadi struktur ini berbasis kompetensi biasanya memiliki jumlah level yang sedikit, jadi sekitar 4-6 level dengan perbedaan gaji yang cukup besar, sehingga memberikan fleksibilitas bagi karyawan untuk mengembangkan nih berdasarkan kompetensi mereka. Jadi struktur ini tuh juga bisa diterapkan pada berbagai jenis pekerjaan profesional. Nah, jadi di sini aku masukin beberapa tabel, teman-teman bisa lihat di exhibit di titik 530 sama exhibit 6.11. Di situ tentang kayak toy company structure based of competencies-nya, terus ada di situ ada level, terus pay sama title-nya juga. Next. Nah, competencies and employee selection and training development di sini adalah berkaitan dengan kemampuan, kepribadian, dan motivasi karyawan, sehingga perusahaan perlu memilih dan melatih orang yang memiliki karakteristik yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di sebuah perusahaan. Jadi jika proses seleksi ini tidak tepat, pelatihan akan menjadi lebih sulit dan sistem pembayaran berbasis kompetensi ini juga bisa menjadi kurang efektif. Nah, di sini juga aku masukin beberapa contoh kayak faktornya apa saja, terus kompetensi domain title-nya juga, terus ada kompetensi domain definition-nya, terus ada hypnotized big five motivation and ability
relationship. Next. Nah, guidance and caution from the research of on competencies. Jadi konsep kompetensi di sini itu memang biasanya membantu membedakan karyawan yang kinerjanya itu biasanya dengan sangat dilihat sangat baik, tapi masih perdebatkan nih apakah kompetensi ini bisa diukur secara objektif dan dijadikan dasar penentuan gaji atau tidak. Oleh karena itu, beberapa peneliti menyarankan agar sistem penggajian ini tuh lebih fokus pada pengetahuan dan keterampilan yang jelas, serta berkaitan langsung dengan kinerja pekerjaan, karena lebih mudah diukur dan lebih adil. Jadi bisa dilihat nih sama perusahaan nih atau sama sesama karyawannya nih pembayaran mereka nih adil atau tidak gitu. Next. One more time, internal alignment reflected in structure di sini adalah person based or job based. Jadi dalam praktik di sini adalah ada perbedaan antara struktur berbasis jabatan dan berbasis individu. Jadi sering dilihat ada beberapa ada jabatan berbasis individu dan tidak. Jadi sering lihat adalah struktur pekerjaan yang profesional atau manajerial. Yang paling penting di sini adalah faktor apa yang memberi nilai bagi organisasi, baik dalam pekerjaan, baik dalam pekerjaan itu sendiri maupun dari kemampuan individunya sendiri. Nah, yang pertama yang mereka akan lihat adalah administering and evaluating the plan. Jadi dalam penerapan sistem gaji di sini tuh mereka akan melakukan berbasis jabatan maupun berbasis individu. Jadi hal yang paling penting di sini adalah keadilan dan kejelasan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyediakan informasi yang jelas nih untuk melibatkan karyawan dan melakukan komunikasi yang baik agar sistem tersebut tuh dipahami dan diterima dan dapat didukung dengan tujuan organisasi yang jelas untuk kedepannya. Next. Nah, yang kedua itu adalah reliability of job evaluation techniques. Jadi teknik di sini, teknik evaluasi di sini adalah mereka akan melakukan teknik evaluasi pekerjaan yang dianggap andal jika penilai yang berbeda memberikan hasil yang hampir sama. Jadi walau tingkat kesepakatannya tinggi, hasil penilaian yang berbeda tetap bisa menyebabkan perbedaan gaji yang cukup besar, terutama jika poin evaluasi pekerjaan digunakan langsung untuk menentukan gaji. Terus yang kedua ini ada validity. Jadi validitas berarti evaluasi pekerjaan ini tuh benar-benar mengukur nih nilai pekerjaan bagi organisasi. Nah, walaupun beberapa metode evaluasi ini tuh menghasilkan peringkat pekerjaan yang mirip, hasilnya tetap bisa memberikan jumlah gaji yang berbeda. Nah, karena itu tuh penting sebuah perusahaan memastikan nih metode evaluasinya itu benar-benar atau sudah sesuai dengan struktur gaji yang adil dan dapat diterima oleh semua karyawan. Nah, ini dilakukan agar tidak menimbulkan ketidakpuasan atau masalah hukum antara karyawan. Nah, di sini ada contoh gambar yang aku masukkan, yaitu tentang difference in salaries explain-nya. Jadi ada original datanya, terus ada job, terus ada job evaluation points-nya. Jadi di sini ada kayak job A, B, C, dan seterusnya. Terus ada grup 1, ada grup 2. Jadi mereka di sini akan memberikan nilai-nilai yang dari beberapa job, terus dengan nilai yang berbeda-beda. Next. Nah, bias in internal structures-nya di sini adalah perbedaan pekerjaan dan gaji antara pria dan wanita. Nah, yang membuat evaluasi pekerjaan ini tuh sering dicurigai mengandung bias gender. Sering kita ketahui ada beberapa di sebagian perusahaan di Indonesia itu membeda-bedakan gaji antara perempuan dan wanita. Jadi kenapa penelitian ini dilakukan? Karena penelitian ini itu menunjukkan tidak ada bukti kuat bahwa pekerjaan perempuan itu sengaja dinilai lebih rendah atau bahwa jenis kelamin penilai ini tuh mempengaruhi hasil. Jadi meskipun begitu, beberapa faktor dalam penilaian
penilaian pekerjaan masih bisa secara tidak langsung menimbulkan bias atau terutama yang berkaitan dengan isi pekerjaannya. Nah, di sini ada Weiss Criterion Bias-nya. Jadi ada beberapa rekomendasi nih upaya untuk memastikan bahwa rencana evaluasi pekerjaan bebas dari bias, termasuk yang nanti aku masukkan di sini. Jadi di sini kenapa nah, di sini ada Weiss Criterion Bias, ada beberapa rekomendasi berupaya untuk memastikan bahwa rencana evaluasi ini itu bebas dari bias. Jadi yang pertama itu mereka akan menentukan nih faktor skala dan kompensasi yang mencakup isi pekerjaan sebagian besar pedagang oleh perempuan. Sebelum aku lanjut, tadi di atas tadi aku salah nyebut, sebenarnya perempuan dan laki-laki. Ada kesenjangan nih antara gaji perempuan dan laki-laki. Nah, aku lanjut lagi yang poin kedua ini, mereka akan melakukan beberapa rekomendasi. Yang kedua itu pastikan bobot faktornya ini tuh tidak secara konsisten. Jadi biasa terhadap pekerjaan yang sebagian besar ini yaitu tuh dipegang oleh perempuan. Jadi apakah faktor-faktor ini tuh